Disiplin adalah jembatan yang membawa diri kita lebih baik. Dan Allah pun mendisiplin kita sebagai ekspresi kasih-Nya terhadap kehidupan kita. Halo semuanya, berjumpa lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Welcome to bulan Juli ya guys. Gimana nih kabar kalian? Semoga dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Meskipun sudah memasuki liburan semester, jangan sampai doa kita juga libur ya. Hari Minggu kita juga punya ibadah onsite Campus Connection di Pasir Koja 58 nih. Jadi yuk teman-teman yang di Bandung boleh banget untuk datang di jam 10 pagi dan pastiin kalian datangnya before time ya. Pengumuman terakhir nih, gak bosen-bosennya gue mengingatkan kalian untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kalian bisa transfer ke rekening atau scan QR Code yang ada di layar. Saat memberi. Oke deh, kalau begitu siapkan hati dan pikiran kita dan jangan lupa siapkan anggur serta roti untuk perjamuan kudus. Enjoy the service. Mari sama-sama kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari semua katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu.
Engkaulah Yesus satu-satunya Allah Bapa kami dalam setiap kehidupan ini Yesus. Terima kasih atas setiap keberadaanmu, kasih-Mu, dan pengharapan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Oh, Jesus, hanya Engkau Tuhan. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King.
Bentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa kita. Dan sebelum mengambil bagian perjamuan kudus ini, mari kita menyiapkan hati kita, memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan juga pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita ambil waktu teduh dan membereskan sikap hati kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur atas pengorbananmu di kayu salib yang menebus setiap dosa kami, yang memulihkan kami, yang menyelamatkan kami. Dan karena itu kami mengucap syukur Bapa, bahwa kami terus berjalan di dalam karya salibmu tersebut Bapa, bahwa kami untuk mengalami pemulihan dan terus menapaki kehidupan kami menjangkau masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Jesus, you're
Halo teman-teman semua, senang berjumpa lagi di dalam ibadah Campus Connection. Dan tentunya perjamuan kudus yang kita lakukan bersama hari ini sungguh menjadi inspirasi. Kita menyadari bahwa perjalanan kehidupan kita bukanlah perjalanan sendirian, tetapi perjalanan bersama-sama dengan Kristus. Ya, Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib, menanggung dosa kita dan menebus dosa kita. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga, menandakan kuasa maut telah dikalahkan dan ada masa depan yang cerah yang terbentang dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Jadi mari kita terus bangkit dan berjalan dan kita akan menyiapkan hati kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu, ajar kami Bapa, robos pola pikir kami. Karena kami percaya Bapa, firman-Mu itu hidup, berkuasa, dan merubah kehidupan kami juga Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Teman-teman, tema hari ini saya beri judul yaitu A Bridge Called Discipline. Ya, karena hal yang namanya disiplin seringkali disalahpahami oleh berbagai macam orang. Dan kita sendiri bahkan bisa jadi anti dengan yang namanya disiplin. Tetapi sebelum kita berburuk sangka lebih jauh, kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dikatakan dalam ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani pasal yang ke-12 mengajarkan kepada setiap kita bahwa hidup ini adalah perlombaan. Bukan sesuatu yang diam. Bukan sesuatu yang statis. Bukan sebagai sesuatu yang tidak melakukan apa-apa, tidak perlu progres. Tetapi justru merupakan satu perlombaan. Satu progres, ada kemajuan dari satu titik kepada titik yang berikutnya. Ada arah yang ingin dicapai. Itulah kehidupan ini. Tetapi untuk kita yang sedang sadar bahwa hidup ini adalah satu perlombaan, bukan ajang untuk nyantai, tetapi ajang untuk kita berkembang, bertumbuh sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang mahasiswi, sebagai seorang profesi muda, kita diingatkan kalau kita ingin maju, kalau kita ingin mengalami terobosan dalam kehidupan ini, maka kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, kalau begitu dosa tentunya kita pasti tahu. Ya, dosa bicara soal pikiran, sikap, ataupun tindakan yang melanggar perintah Allah. Nah, tetapi yang menjadi masalah kalau seorang itu ingin maju dan kemudian diingatkan dalam Ibrani pasal yang ke-12 itu untuk menanggalkan beban. Beban itu apa sih? Rupanya beban itu bicara tentang hal-hal yang sebenarnya tidak dosa. Jadi masih dipandang baik. Tetapi karena sedang ada di dalam perlombaan, maka hal tersebut harus rela kita tanggalkan. Contoh nih, seperti seorang pelari. Kan gak mungkin pakai dasi. Kemudian lagi lari pakai dasi, kemudian orang tanya, loh kok lari jogging, lari maraton, kok kenapa pakai dasi? Biar keren. Apa pentingnya dasi bagi seorang yang sedang berlari maraton? Seorang pelari tidak mungkin lari maraton bawa ransel. Dan isinya apa? Aqua galon. Loh kalau ditanya kenapa lari bawa pakai ransel dan isinya aqua galon? Ya biar kalau haus gampang minumnya kata si pelarinya.
tentunya dia nggak akan pernah menang dan dia nggak akan pernah bisa berlari dalam jarak yang jauh tentunya dengan beban sedemikian rupa. Tidak salah punya aqua galon, tidak salah membawa ransel, tidak salah pakai dasi. Tetapi kalau di dalam konteks orang yang sedang ingin mengalami kemajuan, ingin berlari dalam jarak jauh, ingin maju dari satu titik kepada titik yang lain di dalam kehidupannya, itu justru menjadi beban yang menghambat. Sehingga ke dalam praktisnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada hal-hal yang rupanya harus kita tanggalkan kalau kita ingin maju. Contoh, bisa jadi hobi, mancing, naik sepeda, main PS, atau bahkan istirahat tidur yang biasanya kita lakukan juga. Ya tidak salah, tidak dosa untuk melakukannya. Tetapi kalau kita tidak tahu mengabaikan hal-hal tersebut ketika kita harus bergerak maju, maka justru hal-hal yang kelihatannya oke akan menjadi penghambat di dalam kemajuan kehidupan kita. Salah satu cara untuk menanggalkan beban di dalam kehidupan kita yaitu bicara tentang disiplin hidup. Ya, disiplin hidup, disiplin pribadi yang perlu kita punya di dalam kehidupan kita. Nah, untuk menolong kita untuk bisa lebih mengerti, saya mulai dengan penjelasan apa yang bukan dimaksud dengan disiplin. Disiplin itu bukanlah hukuman belaka. Ya, seringkali kita jadi benci ataupun bahkan anti dengan istilah disiplin. Karena langsung dianggap itu bicara tentang kita melakukan kesalahan lalu kita dihukum. Oh, dia lagi kena disiplin. Kenapa? Bikin salah, makanya kena disiplin. Sehingga dalam arti dalam benak kita langsung anggap disiplin itu berarti sesuatu yang negatif. Udah bikin salah ya kena akibatnya lah, kurang lebih seperti itu. Sama seperti maling kena tangkap kemudian masuk penjara. Oh ya udah jelek gitu. Sehingga ada banyak orang merespon dengan sangat negatif istilah disiplin. Kita pun bahkan seringkali kalaupun kena disiplin kita langsung konotasinya udah di end. Saya ditolak, saya dibuang. Nah sehingga banyak orang ketika dia mengalami masa sulit, ada bencana yang terjadi dalam kehidupan keluarganya atau bahkan apa yang dia kerjakan gagal, studi gagal, mungkin di dalam waktu dia coba mimpin pelayanan gagal, dia coba untuk running satu usaha, usahanya bangkrut. Kemudian kita sedang berpikir, oh Tuhan sedang mendisiplin saya nih. Artinya Tuhan sedang membalas kejahatan saya. Wah ini hukuman Tuhan. Padahal sebenarnya seringkali Tuhan sedang membentuk kita. Dan ketika pembentukan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan satu hukuman, teman-teman. Itu bukan satu kebencian yang Tuhan sedang tunjukkan terhadap kehidupan kita. Bukan sama sekali. Bukankah hukuman atas dosa kita sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib? Dan Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Jadi, disiplin. Dan kalaupun Tuhan izinkan kita untuk masuk di dalam proses Tuhan, maka disiplin itu karena Tuhan ingin membentuk kita. Dan selama disiplin dalam kehidupan kita hanya dikaitkan dengan hukuman, hanya dikaitkan dengan masalah hal-hal yang negatif, maka kita akan melewatkan proses pembentukan Tuhan atas kehidupan kita. Ingat teman-teman. Jadi disiplin dari Allah bukan untuk membalas kejahatan kita, tetapi justru untuk membawa kita kepada kehendak Tuhan. Tuhan ingin membawa kita tepat di dalam kehendaknya dan menjauhkan kita dari hal-hal yang menghancurkan kita. Sehingga semestinya kita menyikapi disiplin sebagai sesuatu yang membangun kita. Disiplin justru kesempatan kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Itu semestinya respon paling mendasar dari pemikiran kita terhadap yang namanya disiplin. Jadi apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan disiplin diri khususnya? Disiplin bicara tentang latihan yang kita lakukan untuk mengoreksi, untuk membentuk, atau menyempurnakan kemampuan kita. Baik secara pola pikir atau mental, ataupun juga secara karakter moral kita. Saya ulang sekali lagi, bicara tentang
disiplin diri, yaitu bicara tentang latihan yang mengoreksi, membentuk, atau menyempurnakan kemampuan mental kita ataupun karakter moral kita di dalam kehidupan ini. Entah itu dari sisi pendidikan, mungkin dari sisi kerohanian, dari cara tingkah laku kita, cara kita bekerja, atau bahkan cara kita menghandle emosi kita dalam keseharian. Semuanya perlu mengalami proses disiplin yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kita harus melihat yang pertama, bicara soal disiplin, ternyata untuk mencapai kesuksesan di dalam kehidupan kita, kita harus menyeberang lewat jembatan disiplin. Saya ulang, untuk mencapai kesuksesan yang sesungguhnya bagi kehidupan kita, maka kita harus menyeberangi jembatan disiplin. Pertumbuhan iman tidak terjadi sendirinya. Kemajuan dalam hidup kita, dalam berbagai sisi kehidupan ini, tidak terjadi secara otomatis. Bahkan seorang pelajar kemudian menjadi mahasiswa tidak terjadi dengan sendirinya. Ya seiring waktulah diikutin aja, tiba-tiba jadi mahasiswa. Enggak. Seorang mahasiswa tidak akan menjadi seorang profesi muda hanya karena menunggu di kampus belajar tiba-tiba udah kerja sekarang saya. Enggak, tidak terjadi secara otomatis. Tetapi ada disiplin yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan setiap hari, datang ke kampus, mengikuti pembelajaran yang ada, ngerjain tugas, menguasai materi, harus melewati ujian, demi ujian, dan kemudian ketika kita selesai dan kita menyelesaikan semuanya dengan baik, baru kita boleh lulus dan kemudian kita bisa apply pekerjaan tertentu dalam kehidupan ini. Nah, hal ini yang disampaikan juga di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua, yang dikatakan seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan Yesus tekun memikul salib sebelum akhirnya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar lagi yang disediakan dan bahkan dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. So the challenge is bahwa ternyata kita perlu bicara tentang disiplin di dalam kehidupan kita, dan itu kelihatannya sangat sesuatu yang tidak nyaman, tetapi pada akhirnya akan membawa kita untuk menikmati sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita korbankan sebelumnya. Ya. Dan kemudian diingatkan dari ayat tersebut, yaitu bicara tentang bahwa goal dari perlombaan iman kita itu bicara tentang menjadi serupa dengan Kristus. Ada sesuatu yang ingin dicapai. Nah, kita tidak mungkin sukses di dalam berbagai sisi kehidupan kita lebih baik daripada sebelumnya tanpa melalui jembatan disiplin. Ya, disiplin pribadi adalah sebuah jembatan yang akan membantu kita untuk menyeberang dari titik kita hari ini, dari kondisi diri kita hari ini, ke arah yang jauh lebih baik, ke seberang yang lebih baik, ke titik yang lebih baik, yang lebih ideal, yang kita inginkan. Apa sih yang kamu pengen hari ini? Kamu ingin mengalami pemulihan lebih pede, kamu ingin lebih confidence, kamu ingin lebih, Kak saya ingin bisa dapat pendidikan yang jauh lebih baik, Kak saya ingin bisa jadi seorang pemimpin yang jauh lebih baik, Kak saya ingin kerohanian saya ngalamin terobosan enggak selemah hari ini. Saya mau katakan engkau dan saya butuh yang namanya disiplin diri dalam kehidupan kita. Disiplin diri di dalam hal-hal yang kita ingin capai. Dari apa yang posisi kita hari ini dan posisi yang nantinya kita ingin capai. Dan jembatannya hanya satu, yaitu bicara tentang mendisiplin diri. Amsal 25 ayat yang ke-28 berkata seperti ini. Bicara tentang orang yang tidak tahu mendisiplin dirinya. Orang yang hanya sekedar bermimpi tetapi tidak mau mendisiplin dirinya. Orang yang ingin maju tetapi tidak mau mendisiplin dirinya sendiri. Ayat yang ke-28 dari Amsal pasal yang ke-25.
Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Perhatikan di situ dikatakan kota, suatu tempat yang ramai, ada banyak orangnya, tetapi roboh temboknya. Artinya kalaupun dia mencapai satu kemakmuran, tetapi kota yang tanpa tembok itu sedemikian rupa gampang untuk diserbu oleh musuh. Gampang untuk mengalami perampokan oleh musuh. Apa yang dibangun sedemikian megah hanya dalam sekejap mata bisa hilang begitu saja karena tembok perlindungannya tidak ada sama sekali. Nah, teman-teman, bagi setiap kita kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin mengalami terobosan di dalam kehidupan kita secara rohani, secara jasmani ingin jauh lebih sehat, secara intelektual kita pengen lebih pintar, pengen berpikir lebih baik, secara sosial kita ingin punya lebih banyak lagi relasi, teman-teman, orang-orang yang bisa support kehidupan kita. Tetapi tanpa disiplin, maka semuanya itu akan dalam sekejap mata bisa hilang. Tidak ada kehidupan yang maksimal tanpa disiplin diri yang baik. Disiplin adalah setiap aktivitas yang ada di bawah kuasa kita untuk kita lakukan. Yang memampukan kita untuk bisa melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan dalam hari-hari ini. Contoh yang paling sederhana, ada yang ingin menurunkan berat badan ataupun membentuk tubuh. Sehingga kamu mungkin pengen tampilan kamu lebih baik, umur lebih panjang, dan kamu perlu disiplin dengan pola makan dan juga olahraga kamu. Orang lain boleh bebas makan, tetapi kalau kamu punya purpose itu, kamu lihat hal itu merupakan kebutuhan kamu, maka kamu harus belajar untuk melakukan disiplin dalam hidupmu. Belajar keterampilan yang baru dalam pekerjaan, sehingga kita bisa dapat promosi ataupun naik posisi. Orang lain gak tahu apa yang kamu lakukan setelah kerja. Sementara kamu harus spend waktu ekstra untuk belajar dan begadang sampai malam untuk pembelajaran tersebut. Itu bicara tentang mendisiplin diri. Merubah mindset kamu barangkali yang seringkali dikuasai dengan rasa minder atau rasa cemas yang berlebihan. Dan untuk menyelesaikan hal tersebut kamu harus menyelesaikan akar masalahnya. Dan kemudian kalaupun itu muncul kamu harus tekun merenungkan apa kata firman Tuhan setiap hari. Dan kamu gak bisa samakan dirimu dengan orang lain. Oh dia bisa nonton, oh dia bisa ngapain. No, disiplin dirimu. Karena ada sesuatu yang engkau ingin capai di dalam kehidupanmu. Kita tidak bisa membuat diri kita menjadi lebih baik dan kita tidak mungkin bisa mendapatkan promosi di dalam pekerjaan, meningkatkan kerohanian kita kalau hanya dengan usaha yang biasa-biasa saja. Jadi kita harus melakukan disiplin-disiplin tertentu dalam hidup kita sebagai satu jembatan untuk kita bisa mampu mencapai target ataupun goals, sasaran yang kita ingin capai. Kuncinya hanya satu, mendisiplinkan diri kita sendiri. Sir Edmund Hillary, pria pertama yang pernah mendaki dan menaklukkan Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia yang berada di Himalaya. Nah, dalam satu interview, dia ditanya sesudah dia berhasil menaklukkan Gunung Everest tersebut. Dan mereka bertanya, Sir Edmund Hillary, apa yang membuat Anda bisa menaklukkan Gunung Everest ini? Karena kami tahu beberapa kali Anda telah mencoba dan kemudian gagal untuk menaklukkannya. Jawaban Sir Edmund Hillary dia katakan begini. It is not the mountain we conquer, but ourselves. Bukan gunung ini yang kami taklukkan, dia katakan. Sehingga semuanya bisa berhasil. Tetapi kami belajar menaklukkan diri kami. Ya. Dia berusaha dengan timnya menaklukkan kelemahan diri mereka. Mendisiplin diri mereka. Sehingga pada percobaan pertama gagal. Percobaan yang kedua, mereka bisa naik lebih tinggi lagi tetapi gagal karena cuaca sedemikian buruknya. Tapi kemudian pada percobaan yang berikutnya ternyata bisa berhasil. Karena mereka justru kunci utamanya dia katakan, kami menaklukkan diri kami sendiri. Dan ketika kami menaklukkan diri kami lebih baik daripada sebelumnya, dampaknya Gunung Everest tersebut dapat didaki hingga ke puncaknya. Teman-teman, disiplin diri bukan sesuatu hal yang harus kita musuhi. Disiplin diri bukanlah sesuatu hukuman dalam kehidupan kita. Disiplin diri adalah jembatan untuk kita bisa melangkah menyeberang
ke satu tempat yang jauh lebih baik, kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Yang kedua, yaitu Allah turut bekerja di dalam proses pendisiplinan kita. Ya, Allah turut bekerja, memproses, membentuk kita, bahkan mendisiplin diri kita. Dan ini bukan hukuman teman-teman. Jauh bukan dari hukuman Tuhan atas kehidupan kita. Ibrani 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa disiplin itu bukan hanya dari diri kita juga, tetapi juga bersumber dari sisi luar kehidupan kita, yaitu dari tangan Allah sendiri juga. Dalam hal ini Allah mendisiplin diri kita supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman kita. Dan hal ini digambarkan lewat hubungan orang tua yang sedang mendisiplin anaknya. Nah, dikatakan di situ proses pendisiplinan kita karena dampak dari relasi kita dengan Tuhan. Jadi bukan karena Tuhan ingin menghukum kita, karena Tuhan membenci kita, bukan. Justru karena Dia mengasihi kita. Dan di dalam ayatnya yang ke-6 tadi disebutkan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dan sebagai orang tua yang mengasihi anak dan ingin melihat sang anak bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, maka disiplin dari Allah itu dilakukan. Dan Dia mengalirkan kasih-Nya kepada kita lewat disiplin tersebut. Dan sekali lagi bukan karena kemarahan ataupun kebencian terhadap diri kita. Dia bisa memakai apa saja untuk mendisiplin kita, untuk menarik kita kembali ke dalam jalan-jalannya. Mazmur 118 ayat yang ke-18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Ini kata sang pemazmur. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kabar baik. Tuhan bukan melakukan segala sesuatu mendisiplin kita karena kebencian atau bahkan ingin menyerahkan kita kepada maut. Kata sang pemazmur katakan, no. Kalaupun sedemikian proses pembentukan Tuhan kadang-kala menyakitkan, tetapi Dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Lewat orang tua, lewat perpanjangan tangan Tuhan, lewat mentor yang ada, lewat disiplin, lewat tempat pembelajaran baik kampus ataupun juga pemimpin sel group yang ada. Disiplin yang Tuhan sedang ajarkan kepada kehidupan kita perlu kita lihat dengan sisi pandang yang benar bahwa ini adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membentuk hidup saya. Izinkan saya bertanya, proses pembentukan apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupmu? Apa yang disiplin yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita? Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia terlalu sayang untuk membiarkan kita apa adanya. Tuhan ingin kita mengalami perubahan dalam karakter menjadi seperti Kristus. Sekali lagi teman-teman, jangan anggap proses disiplin dari Tuhan sebagai hukuman atas dosamu. Tetapi justru adalah suatu ekspresi kasih dari Bapa yang di sorga terhadap anaknya yang ingin melihat anaknya bertumbuh dengan dewasa. Bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Bertumbuh menjadi pribadi yang punya potensi yang berkembang terus menerus. Satu malam saya harus menemani anak saya. Kenapa? Karena dia lupa untuk mengerjakan tugas matematika yang ada. Dan besok harus diserahkan. Nah masalahnya jamnya itu sudah larut. Jam 9 malam, semestinya jam tidur dia. Tetapi karena dia lupa untuk mengerjakannya, suka atau tidak suka, saya harus mendisiplin anak saya. Saya katakan kamu harus selesaikan dan gak boleh tidur sampai kamu selesai mengerjakan semua tugas kamu. Jadi saya perhatikan dia sambil mengerjakan larut malam. Sampai jam 10 malam belum selesai. Dalam hati saya kasihan sih. Lihat dia sudah melewati jam tidur dia sambil terkantuk-kantuk, dia tetap ngerjain tugasnya. Tetapi walaupun hati ini pengen, udahlah tidur aja lah, nah, masih bisa lah besok.
Tetapi saya harus mengajarkan kepada dia untuk tidak menunda apa yang dia bisa kerjakan hari itu. Dan dia harus menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Karena kalau dia tidak mendisiplinkan dirinya seperti itu, suatu saat, kalaupun dia sudah dewasa, maka dia akan terbiasa dengan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan yang ada. Ya, saya harus melakukan, mendisiplin anak saya, tetapi karena saya mengasihi dia dan demi masa depan dia yang jauh lebih baik. Teman-teman, jangan alergi dengan yang namanya disiplin. Disiplin bicara tentang justru hal yang akan membawa kita untuk menjadi orang yang jauh lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Langkah praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama, coba identifikasi kebiasaan yang perlu kamu bangun dari kehidupanmu hari-hari ini. Apa sih yang kebiasaan yang harusnya kamu miliki sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Contoh, mungkin kamu bergumul dengan masalah berat badan kamu. Mungkin kamu bergumul dengan kepemimpinanmu dan kamu bilang, Kak, saya ingin punya kepemimpinan yang jauh lebih baik dalam kelompok kecil atau di dalam himpunan. Atau mungkin kamu ingin mengalami terobosan rohani. Kak, saya bosan kehidupan rohani yang mandek-mandek aja. Nah, kemudian tetapkan itu. Yang kedua yaitu terjemahkan dalam bentuk tindakan praktis. Breakdown. Itu menjadi tindakan-tindakan kecil yang bisa kamu lakukan setiap minggu. Contoh, kalau untuk jaga berat badan kamu tinggal tuliskan. Oke, kalau begitu hari ini saya akan olahraga. Kemudian pola makan saya rubah. Jatah porsi nasinya hanya segini setiap hari yang saya laluin. Yang ketiga, tuliskan pada kertas yang ada. Tulis. Dan tempelkan kertas tersebut di tempat yang kamu bisa akses setiap hari. Contohnya di depan cermin. Ya, sehingga kalau tiap pagi kamu bangun, tiap pagi kamu berkaca, kamu bisa baca apa yang kamu targetkan dan tindakan apa yang harus kamu lakukan setiap hari. Baca itu keras-keras setiap pagi. Ya. Dan kemudian yang keempat, lakukan selama 21 hari. Ya, lakukan dengan rutin. Sekali gagal, jangan menyerah, lakukan lagi. Pokoknya kejar sampai 21 hari sehingga itu menjadi gaya hidup kita. Menjadi pola hidup kita. Oh, saya mesti baca firman Tuhan tiap hari. Lakukan itu sehingga itu jadi gaya hidupmu. Dan percayalah, sesudah 21 hari lanjutkan terus sampai itu menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Engkau sedang mulai mendisiplin dirimu untuk mencapai goal ataupun membuat pribadi yang lebih baik di dalam kehidupanmu. Ada satu pepatah yang dikatakan seperti ini. We must all suffer from one of two pains. The pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weigh ounces while regret weigh tons. Itu ditulis oleh Jim Rohn. Kalau dalam terjemahan bebasnya seperti ini. Kita ini semua pasti menderita karena salah satu dari dua rasa sakit ini. Yaitu rasa sakit karena disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Perbedaannya yaitu rasa sakit dari disiplin ini beratnya hanya beberapa ons. Sementara penyesalan beratnya bertonton di dalam kehidupan kita. Ya, pilihan yang mana tentunya kita ingin ambil? Ya, rasa sakit dari disiplin. Karena itu jauh lebih baik bagi kita. Disiplin adalah jembatan yang membawa diri kita lebih baik. Dan Allah pun mendisiplin kita sebagai ekspresi kasih-Nya terhadap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di sorga, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati bagi kami. Buah-buah kebenaran yang kemudian membuat kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di sorga hari ini kami berdoa Bapa, kalau kami dengar pengajaran tentang disiplin, bahwa ternyata Tuhan memakai disiplin tersebut untuk membentuk kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan memakai disiplin tersebut untuk membentuk kerohanian kami menjadi lebih baik. Tuhan memakai disiplin tersebut untuk membentuk pola pikir, sikap hati kami untuk menjadi orang yang lebih baik. Aku berdoa hari ini Bapa, kalaupun kami sedang mengalami proses disiplin, kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa tidak satu orang pun menyerah di tengah-tengah proses disiplin tersebut Bapa. Tetapi kami bisa melihat proses disiplin yang ada dalam sisi pembentukan tangan Tuhan.
bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapa, hari ini hamba mau berdoa Bapa, biar tangan kasih Allah itu yang menghiburkan bagi mereka yang sedang mengalami proses disiplin. Kami berdoa Tuhan, tangan Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk terus bangkit, belajar dari setiap kesalahan yang pernah kami buat. Dan kami menundukkan diri kami di dalam tangan Tuhan yang sudah membentuk kami, memproses kami Bapa. Hari ini juga aku berdoa Bapa, tolong kami di tengah-tengah kelemahan. Bagi teman-teman yang ingin mengalami terobosan di dalam kehidupan mereka, berkati mereka, berikan hikmat untuk bisa memulai langkah-langkah praktis untuk mendisiplin diri mereka kembali, memulai kebiasaan yang baru di dalam studi, di dalam relasi, di dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Tuhan, tuntun setiap teman-teman dimanapun mereka berada. Dan saat ini hamba mau melepaskan berkat hikmat, kuasa daripada Allah itu menyertai setiap kehidupan teman-teman dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberikan kelimpahan, Tuhan yang memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan untuk bisa menjalani setiap studi yang ada. Dan juga Tuhan memberikan damai dan kasih Allah itu menyertai kehidupan kami, sehingga kemanapun kami melangkah ada terjadi pemulihan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap teman-teman semua. Dan bagi yang ingin didoakan lebih lanjut, jangan lupa scan QR code yang ada di bawah ini, sehingga para pelayan dengan senang hati dapat mendoakan, dapat memberikan konseling bagi setiap teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.